Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatul Harifah dengan NIM 22210104007. Di sini saya akan mempresentasikan media yang saya kembangkan, yaitu multimedia interaktif Canva berbasis AI. Langsung saja di sini saya akan menampilkan media yang saya kembangkan, yaitu multimedia interaktif. Di sini saya membuat media ini menggunakan aplikasi Canva. Yang pertama yaitu kita membuka Google. Setelah membuka Google, selanjutnya kita membuka aplikasi Canva. Nah, untuk aplikasi Canva seperti ini tampilannya. Kemudian kita membuka media yang sudah kita buat. Nah, untuk tampilan medianya seperti ini. Langsung saja kita ke tampilan awal. Untuk tampilan awal medianya seperti ini. Di sini terdapat tombol play untuk memulai. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada fungsi tombol navigasi. Kita lanjut saja. Di sini terdapat petunjuk penggunaan media ini. Nah, selanjutnya di dalam multimedia interaktif ini terdapat home, di mana home ini memuat beberapa elemen-elemen. Ada informasi, ada pendahuluan, ada materi, dan ada kuis. Selanjutnya kita langsung ke informasi. Nah, di dalam informasi ini terdapat profil pengembang, topik dan sasaran, tujuan, dan referensi. Kita ke profil pengembang. Nah, untuk tampilan profil pengembang seperti ini. Selanjutnya yaitu topik dan sasaran. Untuk topik dan sasaran kita mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3, materi berbeda itu indah dengan submateri kekayaan suku bangsa, kekayaan budaya Indonesia, dan bahasa persatuanku. Nah, selanjutnya kita ke tujuan. Untuk tujuannya seperti ini. Selanjutnya kita ke referensi. Nah, di sini terdapat sumber materi dan link-link video yang dicantumkan pada media. Setelah informasi kita ke pendahuluan. Nah, di sini di pendahuluan terdapat sapaan kepada peserta didik dan terdapat afirmasi-afirmasi. Setelah afirmasi, di sini ada doa belajar. Setelah doa belajar, di sini terdapat ice breaking sebelum memulai pelajaran dengan tepuk semangat. Nah, di sini sebelum memulai pelajaran di pendahuluan yaitu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sesuai materi pada hari ini. Nah, di sini terdapat video di mana video ini memuat lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, kemudian setelah pendahuluan kita ke materi. Di dalam materi ini terdapat 3 submateri. Yang pertama yaitu kekayaan suku bangsaku, kekayaan budaya Indonesia, dan bahasa persatuanku. Kita ke kekayaan suku bangsa. Di sini terdapat penjelasan sedikit tentang kekayaan suku bangsa. Nah, di dalam kekayaan suku bangsa ini terdapat submateri lagi. Yang pertama yaitu ada suku bangsa, ada pakaian adat, ada rumah adat, ada tarian daerah, ada bahasa daerah dan lagu daerah. Kita ke suku bangsa. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang suku bangsa dan ada video suku bangsa. Jumpa lagi di channel Alessia Family.
Kali ini kita akan belajar mengenal beberapa suku Nah, ini yang ada video di Indonesia. tentang suku bangsa. Tapi sebelum itu, adik-adik jangan lupa ya untuk tekan tombol merahnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari Alesya Family. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada 2010 lalu ada 1.340 suku bangsa di Indonesia. Setelah suku bangsa, kita ke pakaian adat. Nah, di sini ada contoh gambar pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, setelah ke pakaian adat, kita ke rumah adat. Di sini terdapat penjelasan sedikit tentang rumah adat dan contoh gambar dari rumah adat yang ada di Indonesia. Nah, kita selanjutnya ke tarian daerah. Di sini terdapat gambar contoh tarian daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita ke bahasa daerah. Di sini terdapat nama bahasa dan daerah asal bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir kita ke lagu daerah. Di sini ada penjelasan sedikit tentang lagu daerah dan contoh lagu daerah. Salah satunya yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di... Selain ampar-ampar pisang, di sini terdapat apuse yang berasal dari Papua. Nah, setelah kekayaan suku bangsaku ini, selanjutnya materi yang kedua yaitu kekayaan budaya Indonesia. Di sini terdapat video penjelasan tentang kekayaan budaya Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Nah, Indonesia terletak dan salah di satu kekayaan budaya Indonesia ini terdapat permainan tradisional. Nah, ini termasuk contoh-contoh permainan tradisional. Secara geografis, Indonesia terletak di atas. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir yaitu bahasa persatuanku. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang bahasa persatuan Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Nah, setelah dari materi kita ada kuis atau pertanyaan-pertanyaan. Nah, di quiz time ini atau di pertanyaan ini terdapat 5 pertanyaan. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, gambar di samping merupakan tarian berasal dari, nah ini termasuk tari topeng yaitu berasal dari Jawa Barat. Nah, jika jawabannya betul maka muncul seperti ini. Kemudian kita ke pertanyaan yang kedua. Bahasa Banjar merupakan bahasa berasal dari Kalimantan Selatan. Namun jika peserta didik menjawab salah, maka akan seperti ini. Kemudian selanjutnya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Setelah selesai kita keluar saja.
Selesai penjelasan saya tentang media yang saya kembangkan, yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan multimedia interaktif diantaranya ialah yang pertama yaitu fleksibel. Artinya media ini dapat dilaksanakan secara mandiri baik saat pembelajaran berlangsung ataupun di luar pembelajaran. Yang kedua yaitu self-pacing. Setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Dengan media ini, peserta didik bisa menyesuaikan waktu tanpa perlu mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu content rich. Di dalam media, tidak monoton hanya terdapat materi yang membosankan, tetapi di dalam multimedia terdapat banyak muatan yang bisa diakses seperti menu tujuan pembelajaran, halaman materi, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu interaktif. Adanya interaksi antara siswa dan guru, sehingga komunikasi dua arah tersebut dapat saling merespon dengan baik. Kemudian yaitu kekurangan multimedia interaktif. Yang pertama yaitu kebutuhan akan spesifikasi komputer yang memadai. Yang kedua, pengguna memerlukan keterampilan khusus untuk memahami program interaktif guna mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul. Yang ketiga, menilai dari pengembangannya media ini cukup rumit dibuat. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan ruang penyimpanan yang besar. Sekian atas penjelasan pengembangan multimedia interaktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.